sudah bikin 2 dokumen yang direpresentasikan oleh Baris Krim itu udah nggak ada harganya gitu. Dari sisi ijazah dan dari sisi transkrip nilai ya. Bundel ketiga dari tadi pagi. Dan ini lengkap, ini lebih lengkap. Ada skripsi asli juga. Dan ini dari Fakultas Kehutanan. Jadi makanya saya spill aja kepada masyarakat, dan saya yakin ya dengan apa yang saya sampaikan ini akan menarik. Ya, akan menarik dari para alumni yang lain ya, alumni Fakultas Kehutanan UGM yang lain, mungkin juga fakultas yang lain, lulusan UGM yang lain, di kurun waktu di situ sehingga melengkapi dari data-data yang kami miliki. Insya Allah, saya yakin itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat perhatian, jumpa lagi di channel yang keren. Ya, sahabat sekalian, saya tadi kebetulan mengikuti kegiatan gerakan rakyat sehingga terlambat mengikuti kegiatan atau rilis informasi dari Dr. Tifa. Jadi Dr. Tifa punya info baru, walaupun ada bad news dinaikkan dari penyelidikan ke penyidikan, tetapi Dr. Tifa pegang data kunci 3 bundel informasi terkait ijazah UGM, kalau tidak salah precise tahun 85 dan itu sangat berbeda dengan apa yang kita lihat sebagai ijazah sokol, ijazah Joko Widodo. Dokter, silakan diekspor informasi terbaru dokter tersebut. Syukur-syukur nanti kita bisa lihat kontekannya. Ya. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ini kesempatan saya untuk bicara kepada dan untuk menjadi ilmu ya, pengetahuan buat kita semuanya. Jadi inilah mungkin makar Allah ya, karena kan belum apa-apa, kenapa laporan yang bahkan statusnya juga belum jelas. Saya baru diundang dalam undangan klarifikasi gitu ya, tiba-tiba naik dari penyelidikan ke penyidikan, gitu kan? Sementara ya rasanya kan mestinya yang data-data yang dimiliki oleh Polda itu kan masih jauh sekali dari sempurna, jadi untuk bisa menaikkan sebuah status gitu. Jadi pertanyaan saya kan kenapa sih buru-buru? Gitu. Karena itu mungkin Allah jadi menolong kami ya. Jadi sampai dengan hari ini sudah ada di tangan saya itu 3 bundel dokumen sarjana ya, UGM Universitas Gadjah Mada yang lulus tahun 1985 ya. Nah, ini buat saya adalah sebuah rencana Allah begitu kan, untuk menjadi sebuah imbangan dari peningkatan status dari penyelidikan menjadi penyidikan. Nah, pada saat gelar perkara di tanggal 9 Juli 2025 di mana saya dihadirkan menjadi saksi ahli ya, itu sesuatu yang sebetulnya kita tunggu-tunggu ya, rakyat tunggu-tunggu gitu. Tetapi kegiatan itu kurang berlangsung secara sempurna ya, karena tata cara dan tata laksana yang semestinya diadakan, termasuk salah satunya adalah tanya jawab begitu ya, atau sanggahan atau debat antara pendimas dengan terdimas, itu tidak dilaksanakan gitu. Dan sehingga yang ada ya menggantung begitu ya. Nah, tetapi alhamdulillah Allah mengirimkan orang-orang baik ya yang bersedia untuk bahkan menjadi saksi mereka. Mereka memiliki ijazah, mereka memiliki dokumen, bahkan mereka memiliki skripsi ya. Fakultas Kehutanan UGM asli itu berdatangan ke saya ya untuk menolong saya menambahkan data-data dari penelitian yang selama ini saya lakukan. Ya. Jadi perlu diketahui juga bahwa saya kan sebetulnya melakukan penelitian terkait dengan inkonsistensi, inkoherensi, inakurasi, dan inapropriasi antara dokumen-dokumen yang dimiliki oleh seseorang ya, dengan perilakunya gitu yang tidak konsisten, yang selama ini juga kita tahu. Nah, dokumen-dokumen yang diberikan oleh orang-orang baik ini menambah lengkapi dari data-data penelitian saya. Nah, satu ya oleh seseorang ya, itu alhamdulillah tengah malam ya minggu lalu saya dengan mata kepala sendiri menyaksikan 2 dokumen yang sangat penting dari seseorang lulusan Fakultas Kehutanan Universitas Gadjah Mada tahun 1985, ijazah asli, transkrip asli ya. November nggak? 1985, jadi ya saya simpan ya. Okay. Saya simpan ya, karena ini adalah novum ataupun bukti yang sangat penting ya, jadi detail-detailnya saya simpan. Tapi yang jelas itu benar-benar
membuat saya terperanjat dan seketika membuat kekecewaan saya yang sementara waktu ini terjadi ya. Karena alma mater saya tercinta dan yang sangat saya banggakan, ya masa iya sih mengeluarkan dokumen yang sebagaimana kita lihat di internet ya, baik yang diakui oleh seseorang yang bernama Dian Sandi Utama yang menyatakan bahwa ini loh ijazah asli dari Joko Widodo begitu ya. Di situ kan saya kecewa, masa iya sih ijazah asli keluaran Universitas Gadjah Mada seperti itu bentuknya, karena sangat berbeda dengan ijazah yang saya miliki. Nah, tetapi masalahnya adalah saya kan berbeda fakultas dan saya berbeda tahun yang sangat jauh ya, di tahun 1985. Nah, alhamdulillah saya betul-betul menyaksikan ijazah asli lulusan Fakultas Kehutanan Universitas Gadjah Mada yang lulus tahun 1985. Artinya secara teori mestinya itu sama kan gitu. Mau dikeluarkan di wisuda bulan Mei atau dikeluarkan di wisuda bulan Agustus atau di bulan November atau Desember di tahun yang sama, pasti belangko dari ijazah itu sama, apalagi satu fakultas ya, dan BK-nya juga masih sama ya, artinya sama. Nah, ijazah itu ternyata membuat saya bangga. Kenapa? Karena betul-betul perfect sebagai ijazah dari universitas terkemuka, universitas terbaik di Indonesia gitu ya, salah satu universitas terbaik di Indonesia mengeluarkan ijazah yang seperti itu ya, setelah kurun waktu sekitar 40 tahun ijazah itu masih perfect, masih sempurna. Artinya itu dicetak dengan precise begitu ya, dicetak dengan kualitas tinggi. Kemudian ada pengaman-pengamannya yang buat saya juga surprise ya. Jadi ijazah sarjana dari UGM itu memang pengamannya banyak. Saya nggak tahu nih Bang Refli melihat nggak tuh dari ijazah S1-nya ya. Jadi pengamannya itu ternyata banyak. Saya hitung ada 5 pengaman. Yang artinya 5 pengaman itu membuat ijazah itu menjadi sangat sulit untuk dipalsukan. Kalaupun ada sih ya. Ada sih, oke. Ada sih yang karena penting sekali, nanti jangan-jangan dengan itu nanti ada ijazah yang dimodifikasi atau direproduksi lagi gitu ya. Jadi ada 5 kertasnya dong. Ya, ada 5 pengaman. Dipakai kertas lama. Bisa juga kan 5 pengaman. Pokoknya ada 5 pengaman. Ya, ada 5 pengaman yang 3 di antara itu harus bisa diterawang baru ketahuan. 5 pengaman, dan itu pasti memerlukan pencetakan dengan teknik yang sangat bagus ya, dengan mesin cetak yang pasti mahal sekali begitu ya, di zaman itu. Jadi ada satu pengaman, ada 2 pengaman, ada 3 pengaman, ada 4 pengaman, ada 5 pengaman ya. Dan ada materai yang ternyata juga terkonfirmasi ya, bahwa materai itu sangat penting, nggak sembarangan ya, karena materai itu kan sesuai sama peraturan kan ya, gitu kan, di tahun itu materai itu harus berapa lah gitu kan. Nah, ketahuan di Jokowi kan kalau materainya 1.000 ya? 100 rupiah, 100 rupiah ya gitu. Nah, kemudian juga dari sisi foto ya, foto yang bersangkutan, insinyur asli Kehutanan UGM tahun 1985 ini, foto juga mengkonfirmasi ya bahwa ada sebuah peraturan untuk foto wisudawan yang digunakan di ijazah ya. Yang ternyata berbeda fotonya itu dengan ijazah yang kita lihat yang abang sebut so-called ijazahnya Jokowi ya. Ternyata beda. Jadi biarlah nanti ada momentum yang kita bisa buktikan ya bahwa foto itu beda. Foto maksudnya baju yang digunakan ya oleh para wisudawan untuk foto itu ada aturannya gitu. Dan aturan itu yang digunakan oleh ya semua wisudawan. Ya. Iya. Ada laki-lakinya seperti apa, perempuannya seperti apa, itu ada aturannya ya. Kemudian setelah ijazah itu benar-benar saya pandangi tengah malam ya, karena saya bertemu dengan ijazah itu tengah malam. Saya pandang dapat dikirimkan begitu saja via pos atau orangnya in hand memberikan. Kalau bimbingan pertama itu diberikan gitu kan, diberikan dan wah saya surprise sekali. Ada ijazahnya. Ya, ada ijazahnya dan ada transkripnya. Jadi kedua. Nah, kemudian bersama dengan bimbingan pertama itu ada transkrip. Nah, di transkrip itu udah jelas sekali, beda sekali 180 derajat, perbedaannya sangat berbeda, luar biasa beda dengan transkrip yang diklaim sebagai transkrip nilainya Joko Widodo oleh Bareskrim tanggal 22 Mei 2025 pada saat konferensi pers. Transkrip nilainya itu beda sekali, dan transkrip nilai beda jumlahnya atau beda formatnya? Formatnya ya, bentuknya, kemudian bagaimana menuliskan nilai-nilainya gitu ya. Ini asli ya seperti inilah gitu. Transkrip nilai yang dikeluarkan oleh UGM pada tahun itu ya seperti ini, perfect sekali gitu ya. Artinya runtutan dari mata kuliahnya ya, berjumlah berapa mata kuliahnya, dari nilai MKDU sampai mata kuliah yang level akhir, kemudian ada skripsi, ada KKN dan sebagainya, itu runtut semua. Totalnya 161 SKS. 161 SKS dan tertulis. Nah, ini kan perbedaan yang sangat jauh dengan transkrip nilai yang diklaim sebagai transkrip nilainya Joko Widodo. Di mana kita lihat pada saat konferensi pers di Bareskrim ya,
ada 2 lembar transkrip. Lembar yang pertama itu total 122 SKS dengan IPK 2,05. Ya, artinya kita menduga bahwa itu adalah transkrip nilai sarjana muda. Kemudian satu lembar lagi 88 SKS dengan IPK 3,05. Artinya kalau di total, ya di situ tertulis juga kan sarjana begitu. Artinya kalau di total jumlahnya 122 dengan 88, 210 SKS, jauh melebihi transkrip nilai asli yang sebanyak 161 SKS gitu. Jadi itu fatal sekali. Artinya ini benar-benar sudah bikin 2 dokumen yang direpresentasikan oleh Baris Krim itu udah nggak ada harganya gitu. Dari sisi ijazah dan dari sisi transkrip nilai ya itu. Nah kemudian bundel yang kedua yang datang lagi kepada saya, nah ini lebih mencengangkan lagi. Bundel 1 dan 2 itu bedanya berapa hari? Bedanya 2 hari. Jadi bundel yang kedua ini baru didapatkan kapan? Itu kan saya dapatkan hari Rabu persis pada saat gelar perkara, satu bundel. Kemudian bundel yang sebelum atau sesudah gelar perkara? Setelah gelar perkara. Ada satu bundel. Kemudian di hari Jumat saya dapat lagi 1 bundel lagi. Nah kali ini adalah bundel fakultas yang lain ya, tapi lulus di tahun 1985. Tapi yang menarik adalah bundel itu terdiri atas 2 bundel. Ya, yang satu suami istri ini kebetulan, suami istri. Jadi sebuah fakultas ya. Yang satu sarjana, yang satu sarjana muda di fakultas yang sama. Dan ini yang kemudian saya melihat, oh ini nih bedanya. Jadi saya di situ melihat ijazah sarjana Universitas Gadjah Mada dengan ijazah sarjana muda Universitas Gadjah Mada itu ternyata beda sekali. Jadi ijazah sarjana mudanya lebih simpel. Pengamannya cuma 1, sehingga boleh dibilang kalau mau dipalsukan itu lebih mudah untuk yang sarjana muda. Tapi ini kan fakultas lain, bukan fakultas kehutanan. Ya, tapi di tahun yang sama. Ya, karena saya lihat, saya compare dengan ijazah bundel pertama yang fakultas kehutanan, ini fakultas X ini sama. Pengamannya juga sama, 5 layar juga. Yang 5 layar tadi? Sama. Artinya bisa dibilang belangkonya itu dicetak di percetakan yang sama? Ya, belangkonya. Memang ornamen-ornamennya itu khas untuk setiap fakultas ya. Misalnya seperti tulisan tangan kan waktu sekitaran tahun 1980-an, itu UGM kan masih memiliki kebijakan untuk menuliskan nama detail yang ada di ijazah itu kan dengan menggunakan tulisan tangan yang halus itu loh ya. Nah, memang itu kebijakan masing-masing gitu kan. Tetapi secara belangko itu sama. Antara belangko dari fakultas kehutanan dengan belangko dari fakultas X ini sama. Nah, sehingga di situlah saya melihat perbedaannya dengan belangko sarjana muda gitu ya. Nah, kalau saya lihat, nah ini saya kemudian jadi tercengangnya adalah bahwa belangko sarjana muda inilah kok sepertinya mirip dengan ijazah yang beredar. Fotokopi ya. Ijazah yang beredar. Iya, nah jadi mirip dengan Dian Sandi juga. Iya, jadi yang sarjana muda ya gitu. Jadi memang itu yang membuat saya sangat tercengang nih pada bundel yang kedua ya. Saya beruntung sekali gitu, saya dapat kiriman ijazah dari suami istri yang ini satu sarjana, sini satu sarjana muda. Mereka ternyata juga mengikuti dari perkembangan kasus polemik ijazah ini. Mereka mengikuti dan mereka sangat ingin menunjukkan ijazah mereka gitu kan. Bahwa kalau yang suaminya itu punya ijazah yang sarjana itu sangat kompleks detail dari ijazah itu, sementara istrinya sarjana muda itu sangat simpel gitu. Jadi kalau mau dipalsukan tuh lebih mudah yang sarjana muda gitu. Terus ada satu lagi yang saya ingin konfirmasi ya, bahwa dari yang kembali lagi kepada bundel yang pertama ya. Jadi dekan Fakultas Kehutanan UGM saat itu memang Profesor Dr. Insinyur Sunardi Prawiro Hatmojo. Ya, artinya tidak ada dispute di situ ya. Nah, cuma kita dapat lagi spesimen tanda tangan ya kan, tanda tangannya Profesor Dr. Insinyur Sunardi gitu kan, yang banyak yang berpolemik dalam soal itu gitu ya. Nah, terus terakhir bundel yang ketiga, dan ini menyusul. Bundel ketiga ini kapan? Bundel ketiga baru tadi pagi. Dan ini lengkap. Iya. Lengkap, ini lebih lengkap. Ada skripsi asli juga. Dan ini dari Fakultas Kehutanan. Dari Fakultas Kehutanan. Iya. Ada skripsi asli. Ada skripsi, ada transkrip, ada ijazah. Dan ada beberapa dokumen perintilan yang mungkin juga kurang lebih sama dengan yang dipresentasikan oleh Baris Krim. Tapi ini asli. Ijazahnya sama dengan yang bundel pertama? Iya, ijazahnya persis dengan yang bundel pertama. Ijazahnya sama, ornamen yang sama. Ijazahnya itu bukan nama-nama yang beredar selama ini? Bukan. Makanya saya simpan ya gitu. Dan alhamdulillahnya lagi mereka semua para pemilik ijazah ini bersedia menjadi saksi. Mereka nggak takut atau nggak ada reserve, jangan di macam-macam dan lain sebagainya. Ya, mereka pesan ini adalah ini kan dokumen yang sangat penting ya. Mereka nggak mau disebarluaskan dulu. Karena mereka sangat ingin membantu Dr. Tifa dan kawan-kawan
dengan dokumen yang mereka miliki inilah, insya Allah apapun yang terjadi, betul kita akan aman kan, gitu ya. Insya Allah. Ya mau gimana lagi, udah nggak bisa. Sebelum 3 bimbel dan nanti akan berulang akan datang lagi ya, dokumen-dokumen dari seluruh Indonesia akan datang lagi. Soalnya dari mana dia tahu alamat dokter sehingga dia bisa kirimkan bimbel itu? Ya kalau alamat kan bisa ditanya toh. Oh, iya. Dia diadu dulu. Iya, gitu lah ya. Alamat kan bisa ditanya. Ya. Dan ada saksinya ya. Jadi bukan hanya saya seorang diri ya melihat ijazah tersebut. Dan dari dua ijazah ada? 4 kan berarti kan? 1 ijazah pertama yang 1 bimbel yang kedua yang saya terima itu ijazah suami istri, ya kan, berarti 3 tambah 1 lagi yang tadi ijazah 1. Ya, tapi saya mengatakan khusus kehutanan 8 itu 2 ijazah. 2 ijazah. Yang 2 ijazah ini berbeda dengan apa yang kita lihat sebagai ijazah yang persis. Ya, persis. Beda. Oke. Ya. Jadi ya inilah yang saya sebut sebagai makarullah ya. Jadi kalau kebenaran itu sudah terbuka, maka kebenaran itu akan memanggil kebenaran-kebenaran berikutnya untuk membuka. Beda dengan kebohongan. Kalau kebohongan itu kan perlu ditutup dengan kebohongan yang lain. Kebohongan berikutnya ditutup lagi dengan kebohongan yang lain. Kalau sifat kebenaran itu kan terbuka. Sekali kebenaran itu terbuka, maka dia akan memanggil kebenaran-kebenaran yang lain ya. Itu. Tapi sekali lagi ini bukan untuk menjatuhkan atau memojokkan terus siapapun juga. Kita ini bukan bicara tentang seseorang. Kita sedang bicara tentang kebenaran. Ya, kita sedang bicara tentang kebenaran dan kita sedang bicara tentang sejarah dan masa depan dari bangsa dan negara ini. Ya. Jadi kebenaran itu membantu agar sejarah itu menjadi sebuah warisan yang berharga bagi anak cucu kita kelak, bagi masa depan Indonesia. Jangan sampai sejarah Indonesia itu dikotori oleh sesuatu yang gelap yang membuat wajah bangsa dan negara ini menjadi wajah yang tidak baik ya untuk diwariskan gitu. Yang menarik begini dong, ijazah atau bundel ijazah yang diberikan ini asli semua 4-4. Asli semua, bukan fotokopi. 1, 2, 1 kan? Ya, 1, 2, 1. Asli semua, termasuk skripsi juga disampaikan kepada kami. Skripsi itu ada lembar pengesahannya? Ada. Lalu ada tanda tangan lengkap dan sangat beda. Roman nggak? Enggak. Pada saat itu mahasiswa UGM itu menulis skripsinya sampai lembar pengesahan sampai lembar penguji itu semua pakai mesin ketik manual. Nggak ada yang tiba-tiba pakai printer ya, karena waktu itu kan belum ada, tahun 85 kan belum ada. Jadi semua itu menggunakan mesin ketik manual. Tadi kan dikatakan dokter bahwa ada kode etiknya, ada aturannya terhadap foto ya. Bagaimana coba? Ya, betul. Dari mana dokter tahu aturan itu? Iya, saya menyimpulkan melihat ijazah itu, dia memberikan informasi yang bersangkutan. Begini, saya ini sebetulnya sedang dalam durante ya, dalam masa penelitian kan. Yang saya lakukan itu kurang lebih sejak akhir tahun 2022. Ketika polemik ijazah ini mengemuka pada saat kasus Pak Damantri yang kedua kan, yang dia dianggap melakukan kebohongan dan sebagainya itu. Disitulah kemudian naluri saya sebagai peneliti itu mulai bekerja. Nah, di situ kemudian saya mengumpulkan bukti, observasi, data dari mana-mana gitu kan, termasuk dari spesimen-spesimen ijazah maupun dokumen yang lain, termasuk skripsi gitu kan. Nah, dari situ kan saya mendapatkan satu set data yang menunjukkan bagaimana sih sebetulnya aturan secara umum foto yang diizinkan untuk diletakkan di ijazah, baik untuk laki-laki maupun untuk perempuan. Ya, itu kan ada aturannya gitu ya. Walaupun mungkin aturannya sampai sekarang kita belum bisa dapatkan. Tahun 85 itu aturan seperti apa? Tapi dari similarity data-data set data yang kita dapatkan, oh ternyata foto-foto untuk wisudawan laki-laki itu fotonya seperti ini. Itu set data itu mulai dapatkan tahun berapa? Mulai akhir tahun 2022. Oke, ributnya soal ijazah. Ya, ributnya soal ijazah itu kan paling ribut, paling viral itu kan mulai akhir tahun 2022. Makanya sampai waktu itu rektor UGM juga mengeluarkan rilis yang tanpa dokumen itu kan, saya meyakini begitu kan, seperti itu. Nah, di situ kan kemudian saya mulai mengumpulkan data-data observasi ya, termasuk pengumpulan data saya bukan hanya data daring atau melalui internet, tapi juga data-data analog ya, data-data analog gitu. Dari situlah saya bisa mendapat simpulan bahwa ternyata wisudawan itu menggunakan baju ya untuk difoto itu seperti ini, background dari foto pun juga sama semua, termasuk yang perempuan seperti apa, yang laki-laki seperti apa. Gitu. Iya, dokter kan soal warna itu ya. Seingat saya hitam juga kayaknya. Tapi lupa. Nggak pakai jas, kita nggak pakai jas. Oke. Mahasiswa S1 nggak pakai jas. Oke. Iya, pakainya udah carinya, pakainya baju putih. Yang laki-laki. Iya. Perempuan juga boleh pakai baju putih.
Ya. Kalau yang pakai jas itu S2 sih rasanya ya. Ya, kalau S2, S3 pakai jas. Kalau S1 enggak, pakai baju putih. Baju putih tangan pendek pula. Baju putih tangan pendek ya. Setelah mendapatkan info terakhir ini, keyakinan dokter pernah bilang keyakinan terhadap ijazah palsu ini pasti meningkat dong, berapa persen sekarang? Waktu beberapa hari yang lalu kan saya sudah sampaikan 99,9% kan, dengan taraf kepercayaan setinggi itu kan 0,001% kan, 0,001 ya, bahasa statistiknya ya, sudah mentok itu, artinya ini melengkapi aja, memvalidasi, semakin membuat simpulan kita itu akurat, jadi menebalkan mengecilkan standar error. Ya. Kan dokter pernah bilang bahwa kayaknya mentok juga di polisi, terbukti kan ternyata di Polda Metro Jaya dinaikkan dari penyelidikan ke penyidikan dan sedang mencari tersangkanya kan begitu ya. Dokter bilang akan ke DPR atau ke mana institusi yang barangkali ingin mendengarkan soal ini. Ya. Itu masih mandek atau bagaimana? Ya kita akan teruskan karena itu kan tidak ada hubungannya dengan Polda mengeluarkan semacam action untuk tiba-tiba gitu ya tanpa ada hal yang mendasari urgensinya tuh apa gitu kan, tiba-tiba dari penyelidikan ke penyidikan gitu. Padahal saya masih baru menerima undangan klarifikasi, bahkan belum jadi terlapor gitu kan, jadi saksi aja gitu kan, itu tiba-tiba naik ke penyidikan tuh di mana gitu kan. Terus kemudian kalau dia mengatakan bahwa data yang mereka peroleh kemudian mereka bisa menaikkan status dari penyelidikan ke penyidikan, ya kalau kemarin kita dengar konferensi pers itu dari gelar perkara, ya itu kan menyalahi undang-undang dong, karena ini kan urusannya beda, rumahnya beda. Yang sini adalah Bareskrim dan kemudian selanjutnya gelar perkara itu adalah urusan Bareskrim terkait dengan pendumas, ya kan? Aduan masyarakat yang dilakukan oleh TPUA, ya kemudian dia melakukan konvers, kemudian menyatakan bahwa sudah melakukan uji laboratorium, padahal itu masih dalam taraf bahkan belum laporan polisi kan, baru masih aduan masyarakat kan, baru dumas. Padahal di dalam undang-undang itu kepolisian itu melakukan menjalankan laboratorium itu kan setelah ada laporan, setelah ada tersangka, berarti ada di mana? Berarti ada di penyidikan kan, di akhir lagi gitu kan, setelah ada tersangkanya, setelah ada laporan polisinya, setelah ada tersangka. Nah ini kan baru aduan masyarakat, baru proses aduan masyarakat, belum ada laporannya, kok sudah melakukan laboratorium puslapor gitu, kan itu kan itu. Nah terus lagian si Polda ini juga kemudian mengumumkan gelar perkara yang bahkan Bareskrim pun belum mengumumkan hasil akhirnya. Nah sementara juga kami juga belum punya kesempatan untuk menyampaikan sanggahan atas apa yang terjadi pada gelar perkara sampai sore hari ini, karena siang pada saat gelar perkara kita sudah suruh keluar kan, artinya kita juga belum mendapatkan kompilasi dari data keseluruhan dari hasil gelar perkara tersebut. Kok misalnya Polda menggunakan data dari gelar perkara yang belum ada hasilnya itu gitu untuk menaikkan status. Jadi ini kan ada apa nih gitu kan, seperti itu. Jadi kalau saya sendiri ya intinya adalah sebenarnya gini, satu penelitian itu harus dipublikasi ya, baik melalui jurnal dan ini sudah kami siapkan, kemudian bekerja dengan beberapa universitas gitu kan, kita publikasi secara itu adalah legi artis ya, atau guideline atau tata laksana dari sebuah penelitian gitu kan. Habis itu kita juga seminarkan, habis itu kita juga karena ini ada kepentingan nasional, maka kita juga perlu sampaikan kepada stakeholders negara ini, yaitu DPR, kemudian DPD, kemudian siapapun juga, bahkan mungkin MPR, bahkan mungkin presiden kan gitu. Jadi artinya ketika kemudian apa yang kami lakukan, penelitian yang kami lakukan itu dihambat, kemudian kami dikriminalisasi, ya kami akan tetap menyampaikan kepada para stakeholders tersebut. Artinya sejauh mana kami sudah lakukan, apa saja yang kami dapatkan, dan kemudian juga kami perlu untuk melakukan pengaduan gitu kan, karena kami sebagai peneliti perlu dilindungi oleh negara, dalam hal ini oleh para stakeholder tersebut, mulai dari presiden, mulai dari kepolisian sendiri, mulai dari DPR, DPD, itu kan harus melindungi kami sebagai warga negara yang sedang melakukan hak konstitusionalnya yang dilindungi oleh Undang-Undang Dasar, yang dilindungi oleh KUHP ya, di mana dan dilindungi oleh Undang-Undang KIP ya, keterbukaan informasi publik, dilindungi juga oleh Undang-Undang Penelitian ya, etika penelitian. Itu semua kan kalau kemudian kami mendapatkan gangguan ya dalam proses kami melakukan penelitian ini, ya kami punya hak untuk meminta perlindungan maupun mengadu kepada para stakeholders tersebut. Jadi insya Allah dalam beberapa hari ini kita sudah melayangkan surat ke beberapa stakeholders ya. Setelah gelar perkara kita sudah menyampaikan surat ya kepada DPR, kepada Komisi 3, kami juga sudah sampaikan kepada Komisi 1 bahwa kami akan audiensi
ya kalau bisa nanti ada rapat dengan pendapat, karena kami akan bawa masalahnya kepada internasional. Seandainya memang di level negara, di level nasional kita mentok dan tidak mendapatkan perlindungan yang kita perlukan, ya itu. Dok, ijazah atau bundel 3 itu dia mengatakan memberikan begitu saja atau ada pesan dikembalikan dan lain sebagainya? Oh ya Pak, ya pasti. Tapi mereka sendiri juga sampaikan bahwa kalau memang kami akan diminta menjadi saksi, kami akan hadir untuk mengawal dokumen dari mereka. Kalau boleh tahu dari 3 bundel itu, mereka berdomisili di mana? Jakarta atau luar Jakarta? Harus dirahasiakan ya, karena khawatir dengan keamanan mereka juga kan. Nanti ada intimidasi, nanti ada macam-macam. Jadi makanya saya spill aja gitu loh Mbak. Saya spill aja kepada masyarakat dan saya yakin ya dengan apa yang saya sampaikan ini akan menarik pertanyaan. Ya, akan menarik dari para alumni yang lain ya, alumni Fakultas Kehutanan UGM yang lain, mungkin juga fakultas yang lain, lulusan UGM yang lain di kurun waktu di situ sehingga melengkapi dari data-data yang kami miliki. Insya Allah saya yakin itu. Karena mereka datang tidak saya minta kok. Saya mau nggak tahu jati diri mereka. Mereka menyatakan kepada saya bahwa kami punya ini kalau diperlukan sama Dr. Tika dan kawan-kawan, kami siap membantu. Ya sudah. Seperti itulah ya kebenaran itu. Ya, masalahnya adalah apakah mereka ini dikenal sama dokter atau dikenal oleh publik atau enggak? Tidak, saya tidak mengenal. Ini mereka biasa, iya benar-benar yang ya karena panggilan dari hati nurani aja untuk membantu saya, karena mereka juga melihat prosesnya kan. Bahwa Dr. Tika sampai dilaporkan kepada polisi, Dr. Tika dan kawan-kawan dilaporkan kepada polisi, hati nurani mereka terketuk gitu. Dan sekarang ini satu demi satu mereka menyampaikan, bahkan lebih banyak ya, karena akan lebih banyak lagi deh, akan lebih banyak lagi. Yakin akan lebih banyak dokumen yang akan datang. Ya, yakin saya adalah ada WA baru yang nanya alamat dokter. Saya belum cek nih. Sudah ada beberapa nama ya yang mengkonfirmasi bahwa kami akan mengirimkan dokumen. Ada beberapa lagi sudah inbox saya, sudah DM saya ya. Hati-hati saudara sekalian ya, dan jangan main-main. Dokter yang mengatakan jangan main-main Bareskrim Mabes Polri, jangan main-main Polda Metro Jaya soal keaslian ijazah ini, karena makin banyak orang yang mulai tergerak sadar bahwa kriminalisasi tidak boleh berlanjut begitu. Iya betul. Jadi saya bukan ingin bilang hati-hati. Jadi gini, saya ingin mengetuk hati dari kepolisian pertama ya di sini ya. Satu aja. Ya hati bukan hati-hati ya, hati dari kepolisian, dari teman baik saya yang sekarang masih jadi Kapolri beserta dengan jajarannya ya. Teman baik saya. Oh itu memang kenal baik sama Pak. Oh ini tuh teman SMP saya, sahabat. Satu kelas. Oh kita satu OSIS ya, saya kan SMP ketua umum OSIS ya. Beliau juga pengurus OSIS ya. Dia satu satu angkatan ya, dan sampai dengan hari ini pun dia masih berteman baik. Maksud saya gini, saya tuh pengen sekali agar kepolisian tuh betul-betul menjaga marwah kewibawaannya untuk sebagai penegak ya hukum gitu, kembali dan kita bermitra ya. Saya sebagai peneliti juga mitranya polisi kan, karena kepolisian dalam menegakkan keadilan itu kan butuh saksi ahli gitu kan, butuh keahlian dari kami secara spesifik. Saya ini adalah peneliti dari neuroscience perilaku gitu kan, itu kan sangat diperlukan oleh kepolisian. Jadi jangan anggap kami ini adalah lawan ya, jangan, karena polisi itu kan mitranya kebenaran, sama seperti peneliti mitranya kebenaran juga. Jadi kita ini sinergi, jangan berhadapan-hadapan seakan-akan kami ini akan menyalahkan atau akan menyerang dari polisi, itu enggak. Justru polisi itu yang harus jangan bersikap defense gitu kan. Kita sama-sama untuk menegakkan kebenaran itu. Kami para peneliti, polisi yang juga kata Pak Kapolri juga kan mereka berbasis science based investigation kan, scientific based investigation. Ya, crime investigation ya. Artinya kan berbasis science ya, scientific crime investigation. Sama dengan saya kan scientific based research. Kan itu sama sebenarnya. Jadi itu kembali lagi, karena yang namanya kalau kita mengawal kekuasaan itu kan nggak akan lama. Tetapi polisi itu kan akan seterusnya, sama dengan kita semua peneliti juga akan seterusnya gitu. Jangan sampai marwah, kehormatan, dignity gitu ya. Kemudian juga profesionalitas dari kepolisian itu tercemar, tercederai, bahkan menjadi jatuh hanya gara-gara membela seseorang yang ternyata tidak tidak honest gitu ya. Ya tidak honest gitu. Kita kan harus honest, harus betul-betul menegakkan kebenaran itu. Oke, ini ada yang mengatakan minta WA saya karena ada informasi. Saya kasih ya. Oke. Kasih informasi nomor yang ini aja. Lupa saya.
Ada mau ngasih dokumen lagi? Ayo, mari. Ya, sorry, nanti saya tuliskan ya. Ayo teman-teman, alumni UGM angkatan 1980 sampai 1985, baik dari Fakultas Kehutanan UGM maupun fakultas yang lain, ya, dokumen Anda saat ini sangat diperlukan oleh rakyat, ya, seluruh rakyat Indonesia untuk bersama-sama membantu menegakkan kebenaran. Karena itu sangat perlu kita berjejer di depan Polda Metro Jaya sambil dokumen masing-masing. Ya, sambil bawa ijazah kita masing-masing, sambil bawa skripsi kita, sambil buat transkrip nilai kita, ya, ke Polda maupun ke Bareskrim, ya, supaya mereka juga tahu bagaimana mereka bisa mendapatkan data yang akurat, gitu. Oke. Ya. Closing statement, Dok. Ya, ini kesempatan besar sekali untuk saya sampaikan kepada seluruh warga negara RH Channel, ya, yang jumlahnya 3,6 juta. Dan mudah-mudahan teramplifikasi TikToknya banyak orang juga, TikToknya RH Channel kalau ini ada sama seluruh, terutama seluruh alumni Universitas Gadjah Mada, ya, kita harus tegakkan marwah kehormatan dari alma mater kita. Maka ayo kita bersama-sama ungkapkan, ya, polemik ijazah ini harus kita selesaikan. Dan saya mengajak kepada Anda, apabila Anda ikhlas mau berdiri bersama dengan saya memperjuangkan kebenaran, silakan Anda bisa kirimkan bimbel dokumen Anda, ijazah, transkrip, apapun, atau kalau nggak difoto juga boleh, ya, itu sangat berguna, insya Allah sangat berguna. Bukan hanya untuk menyelamatkan saya dari apa sih, dari penyidikan, bukan, tapi bagaimana kita menyelamatkan masa depan dan sejarah dari bangsa dan negara Indonesia yang kita cintai ini. Terima kasih banyak atas doa-doanya, semoga Allah mengijabah doa kita. Kemudian juga dukung kami, doakan kami untuk terus istiqomah, terus kuat, ya, dapat lindungan dari Allah Subhanahu wa taala, agar tidak ada apapun yang akan mengganggu proses, ya, penelitian yang kami lakukan sampai tegaknya kebenaran. Karena ini penting sekali untuk bangsa dan negara kita. Dan sekali lagi saya himbau juga para alumni Fakultas Kehutanan UGM, terutama yang di antara tahun 1980 sampai 1985 atau di atasnya, untuk berkenan, ya, men-sharingkan dokumen yang Anda miliki, ijazah yang Anda miliki, skripsi yang Anda miliki, ya, karena yang di UGM sudah ditahan, nggak bisa lagi dilihat. Jadi kami sangat membutuhkan dokumen-dokumen yang Anda miliki. Oke. Ya, saudara sekalian, ini wawancara singkat saya dengan Dr. Tifa, ya, 40 menit aja. 40 menit. Mudah-mudahan memberikan informasi baru, walaupun Dr. Tifa masih keep 3 bundel tersebut. Ya, dan beberapa yang lain yang OTW, ya. Intinya adalah ini kita mau ungkapkan kebenaran, bukan main kucing-kucingan atau petak-umpet. Ya. Bagaimanapun, kalau seandainya dikriminalisasi, ya, orang cerdas harus bisa membentengi diri. Ya, ijazah, para pemilik ijazah asli UGM pasti bangga sekali dengan ijazahnya. Maka ayo kita banggakan alma mater kita dengan menunjukkan ijazah asli kita. Oke, saya bangga jadi alumnus UGM. Ijazahnya. Oke. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.